Sepasang matanya bersinar terang. Pada saat itu, Luo Yan bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membawa Jade Mai dan Pik ke tempat kedua. Bagaimana mungkin dia, sebagai kakak laki-lakinya, kalah darinya? Pil Clear Void, saya menginginkannya. Jalur awan biru, saya juga harus mengambilnya. Tekad Luo Zeng seperti api suci, membara di hatinya. 3 hari sebelum kompetisi besar semua puncak, semua peringkat dari 33 puncak akan dibekukan. Selama 3 hari ini, tidak ada yang bisa mengeluarkan tantangan apapun, dan daftar nama para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak akan diperbaiki. Pada hari sebelum kompetisi besar semua puncak, pertempuran terjadi di semua arena di 33 puncak. Beberapa murid yang berada di peringkat terbawah telah menyembunyikan kekuatan mereka, dan pada hari terakhir kompetisi, mereka akan mengungkapkan semua kartu truf mereka dan bergegas menuju peringkat teratas, berharap mendapatkan tempat di kompetisi besar All Peaks. Adapun para murid yang sudah berada di peringkat, mereka juga melakukan yang terbaik untuk mempertahankan peringkat mereka sendiri, karena begitu mereka kalah, mereka akan jatuh dari peringkat. Di puncak gerimis, pertempuran sengit juga terjadi di arena. Selain Luo Zeng dan Zhou Yun, para murid yang berada di peringkat ketiga hingga ketujuh semuanya menerima tantangan. Di antara mereka, para murid peringkat ke-6 dan ke-7 sebenarnya telah digantikan oleh para murid yang awalnya berada di peringkat ke-9 dan ke-22 di puncak gerimis. Setelah peringkat dibekukan, daftar nama murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak telah diperbaiki. Selama 3 hari terakhir, Luo Zeng tidak pergi ke Illusion Fish Deep Pond atau Seven Star Spotlight Platform untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia mengunci diri di kamarnya dan terus memahami. Di antara 2 seni bela diri, tinju setan surgawi, dan Spirit Stone Tone, satu untuk serangan Zen Yuan paling dasar dari Luo Zeng, sementara yang lain untuk serangan jiwa. Kedua seni bela diri ini luas dan mendalam, dan dengan kemampuan pemahaman Luo Zeng, dia masih bisa menggali lebih banyak misteri darinya. Selain itu, Luo Zeng terus memvisualisasikan diagram matahari, bulan, dan bintang. Ketika Luo Zeng memvisualisasikannya untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa penglihatannya telah tersedot ke dalam diagram matahari, bulan, dan bintang, tetapi ketika dia memvisualisasikannya, perasaan itu berangsur-angsur menghilang. Diagram matahari, bulan, dan bintang ini menduduki peringkat nomor 1 di Immortal Mansion, dan jelas tidak mungkin bagi Luo Zeng untuk memvisualisasikan seluruh diagram secara menyeluruh, tetapi dia masih bisa mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Selama 2 hari berikutnya, selain sesekali berlatih tinju setan surgawi, dan membaca Spirit Stone Tone, Luo Zeng tidak makan atau minum, dan menghabiskan seluruh waktunya di diagram matahari, bulan, dan bintang. Namun, setelah lebih dari 40 jam visualisasi, Luo Zeng merasa bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun, pada pagi hari ketiga, Luo Zeng melihat diagram matahari, bulan, dan bintang, dan tiba-tiba merasakan dunia di sekitarnya berubah. Aku terlalu lama begadang, dan kepalaku pusing. Luo Zeng menepuk kepalanya. Dengan kondisi fisiknya saat ini, tidak mungkin dia merasa pusing meski tidak makan atau minum dalam waktu yang lama. Mungkin memvisualisasikan diagram matahari, bulan, dan bintang menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental. Meskipun jiwa Luo Zeng telah disempurnakan dan lebih kuat dari orang biasa, diagram matahari, bulan, dan bintang ini tidak biasa, dan jiwanya tidak dapat menahan konsumsi kekuatan mental seperti itu. Namun, ketika dia mengedipkan matanya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya bahkan lebih terdistorsi, dan seiring berjalannya waktu, kecepatan rotasi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Luo Zeng akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat Luo Zeng kembali ke akal sehatnya, ruang berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan Luo Zeng tiba-tiba mendapati dirinya ditarik di depan diagram matahari, bulan, dan bintang. Kemudian, saat dunia berputar, seluruh tubuhnya ditarik ke dalam diagram. Diagram matahari, bulan, dan bintang. Luo Zeng mendapati dirinya berdiri di tengah langit yang tak terbatas. Tidak ada langit di atas maupun tanah di bawah. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara langit dan tanah sejak awal. Tidak jauh dari langit, ada bola api besar yang mengeluarkan api yang mengamuk. Kekuatan yang terungkap dari api itu menakutkan. Ini, matahari. Sejarah wilayah timur telah diturunkan selama bertahun-tahun,
Tetapi sampai sekarang, manusia belum mengetahui apa itu matahari. Itu 3 kilometer di atas tanah, dan itu adalah gunung tertinggi di wilayah timur. Dikatakan bahwa puncak gunung itu terlalu tinggi, dan udaranya tipis, hampir seperti jalan buntu. Di lingkungan yang keras ini, masih ada ahli yang maha kuasa yang bisa memanjat. Dan terbang 3 kilometer lagi, ada gelombang angin astral konvektif, dan kekuatan angin astral konvektif ini sangat menakutkan. Bahkan jika benda logam dilemparkan ke dalam, itu akan hancur berkeping-keping oleh angin astral konvektif. Kekuatan angin astral konvektif sangat luar biasa, dan bahkan para ahli yang maha kuasa pun akan kesulitan untuk menolaknya. Namun, dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang menjelajahi dunia. Dikatakan bahwa ada seorang ahli yang maha kuasa yang mengolah tubuhnya ke tubuh mendalam 9 lapisan, tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan secara paksa bergegas melalui angin astral konvektif, sepanjang jalan. Pakar yang maha kuasa itu berpikir bahwa dia dapat melihat wajah sebenarnya dari matahari dan bulan, tetapi setelah dia melewati angin astral yang konvektif, dia menemukan bahwa ada celah-celah kosong yang tak berujung di atasnya. Retakan kosong itu terjalin satu sama lain, dan itu seperti sisik ikan tebal yang berdiri tegak di langit. Adapun apa yang ada di balik Void Crack Zone, bahkan para ahli kuno yang maha kuasa tidak dapat memberikan jawaban ini. Justru karena manusia tidak dapat menjelajahi cakrawala, maka legenda matahari, bulan, dan bintang menjadi semakin misterius, dan ada banyak cerita yang berputar di sekitar mereka. Pada saat ini, Luo Zeng juga sangat jauh dari matahari, tetapi berdiri di kehampaan dan melihat ke atas. Kekuatan matahari bahkan lebih mengejutkan. Kesadaran saya saat ini ada dalam diagram visualisasi. Karena saya bisa masuk, itu juga merupakan kesempatan. Namun, saya hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang bintang-bintang di diagram matahari, bulan, dan bintang. Dengan kekuatanku, masih terlalu sulit bagiku untuk memvisualisasikan matahari. Pada saat ini, pandangan Luo Zeng beralih ke planet lain tidak jauh. Planet itu memancarkan cahaya terang, dan dibandingkan dengan aura tirani yang datang dari matahari, planet ini jauh lebih tenang dan lembut. Ketika dia melihat matahari barusan, Luo Zeng merasa matanya sakit dan asringen, tetapi setelah melihat planet ini, Luo Zeng merasakan sentuhan dingin di matanya, dan itu sangat nyaman. Ini adalah bulan. Luo Zeng memperhatikan bahwa sebuah bayangan telah muncul di planet ini, dan bayangan inilah yang menguraikan kurva planet, menyebabkan bulan mengambil bentuk yang berbeda, berubah menjadi bulan sabit. Di belakang dua planet besar ini ada lautan bintang yang tak terbatas. Lautan bintang ini adalah objek visualisasi Luo Zeng. Melalui visualisasi sebelumnya, Luo Zeng sudah mampu menyingkat sedikit cahaya bintang di Heavenly Demon Quintessential Essence miliknya. Ketika cahaya bintang meledak, itu bisa melepaskan energi pemusnahan. Namun, kekuatan bintang tidak terbatas pada bagian ini saja. Diagram matahari, bulan, dan bintang mengandung banyak misteri mendalam, dan Luo Zeng masih perlu memahaminya sedikit demi sedikit. Sejak dia masuk, Luo Zeng duduk bersila di udara, diam-diam memvisualisasikan sungai bintang yang mempesona di kejauhan. Hanya diagram yang mampu membangun alam semesta yang luas. Dia bertanya-tanya sosok perkasa mana yang menciptakan diagram matahari, bulan, dan bintang ini. Mata Luo Zeng bersinar saat dia memasuki kondisi meditasi. Pada saat ini, cahaya bintang lain melintasi jarak yang tidak diketahui, bercampur dengan energi pemusnahan yang menakutkan, dan menghantam langsung ke arah Luo Zeng. Apakah aku akan menabrak diriku sendiri? Luo Zeng ingin menghindar, tetapi pada saat ini, dia adalah kesadaran akan ketiadaan, tidak dapat menolak sama sekali. Dalam sekejap mata, cahaya bintang ini langsung melewati tubuh Luo Zeng. Cahaya bintang ini terlalu besar, dan sepertinya akan mengenai Luo Zeng, tetapi sebenarnya, itu masih sangat jauh dari Luo Zeng. Cahaya bintang itu langsung bertabrakan dengan cahaya bintang lain di kejauhan. Kedua cahaya bintang bertabrakan dan meledak dengan ledakan keras. Pada saat ini, energi pemusnah yang dipancarkan lebih dari 10 kali lebih kuat. Kecemerlangan yang meletus dari energi pemusnah membentuk bola cahaya besar, indah dan penuh aura kematian. Tabrakan cahaya bintang. Sebelumnya, Luo Zeng baru saja meledakkan cahaya bintang di Quintessential Origin Energy miliknya. Namun, sekarang dia melihat dua cahaya bintang bertabrakan, energi pemusnahan yang meletus bahkan lebih menakutkan. Ketika dia melihat adegan ini,
Luo Zeng tiba-tiba melihat cahaya. Setelah waktu yang lama, Luo Zeng akhirnya menarik kesadarannya keluar dari diagram matahari, bulan, dan bintang. Ketika Luo Zeng keluar, dia menemukan bahwa langit sudah cerah. Dia secara tidak sengaja memasuki diagram matahari, bulan, dan bintang. Setelah visualisasi ini, kontrol Luo Zeng terhadap kekuatan bintang sedikit meningkat. Hari ini adalah hari pertama kompetisi puncak, dan dia juga harus berangkat dengan 6 murid puncak gerimis lainnya. Dia berjalan ke peron di puncak Grizzle Peak, dan ketiga mentor sudah menunggu di sana. Ada kereta terbang berukuran sedang di samping mereka. Su Lingyun tidak termasuk di antara 3 mentor. Sebelum Su Lingyun pergi terakhir kali, dia memberitahu Luo Zeng bahwa dia akan bergegas kembali sebelum kompetisi puncak. Kenapa dia belum ada di sini? Apakah Su Lingyun benar-benar dalam masalah? Instruktur Wen, bolehkah saya tahu mengapa Instruktur Su tidak datang hari ini? Luo Zeng bertanya. Instruktur Wen, yang memimpin tim, menggelengkan kepalanya dan berkata, Instruktur Su belum datang ke Sekte Awan Biru sejak dia mengajukan cuti terakhir kali. Luo Zeng mengangguk tanpa suara. Sepertinya Instruktur Wen tidak tahu apa-apa. Dengan sedikit kekhawatiran di hatinya, Luo Zeng dan 6 murid lainnya menaiki kereta terbang berukuran sedang. Segera setelah itu, kereta terbang memancarkan cahaya biru pucat saat terbang ke arah barat. Ada arena seni bela diri besar di sisi barat Sekte Awan Biru, dan kompetisi puncak akan diadakan di sini. Pada saat ini, banyak kereta terbang berkumpul dari segala arah, mengangkut semua murid elit Sekte Awan Biru. Setelah kereta terbang berukuran sedang berhenti, Luo Zeng, Zuo Yun, dan beberapa murid dalam lainnya melompat dari kereta terbang. Segera setelah itu, Instruktur Wen memimpin jalan dan mereka berjalan menuju arena seni bela diri. Wen tua, apakah ini murid dari puncak hujan kecilmu? Hanya beberapa orang ini. Ada tim lain di sebelah Instruktur Wen. Pemimpin tim ini adalah seorang lelaki tua kurus. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Wang, dan dia adalah Instruktur Hou Haifeng. Hou Haifeng menduduki peringkat ke-29 di antara 33 puncak Sekte Awan Biru. Itu juga salah satu puncak terlemah, tapi itu sedikit lebih baik daripada puncak hujan kecil. Hanya dari jumlah peserta kompetisi puncak, orang dapat mengatakan bahwa puncak hujan kecil hanya memiliki 7 peserta, sementara Hou Haifeng memiliki 13 peserta. Mendengar ejekan Instruktur Wang, wajah ketiga Instruktur Little Rain Peak menjadi jelek. Bagaimanapun, Instruktur Wen dan 2 instruktur lainnya adalah instruktur dari Little Rain Peak. Jika Little Rain Peak tidak berkinerja baik, mereka juga akan kehilangan muka. Di masa lalu, ketika Su Lingyun memimpin tim, tidak ada yang berani mencari masalah dan mengejek Su Lingyun. Namun, karena Su Lingyun tidak ada di sini hari ini, situasinya berbeda. Daftar dan jumlah peserta dari setiap puncak sudah ditetapkan, jadi Instruktur Wang pasti sudah menerima daftar peserta sebelumnya, tetapi dia masih bertanya dengan sadar, yang berarti dia sengaja mengejek para murid puncak hujan kecil. Murid-murid di belakang Instruktur Wang juga menilai murid-murid Little Rain Peak, dan ekspresi ejekan muncul di wajah mereka. Instruktur Wen dengan dingin mendengus dan berkata, berapa banyak orang? Murid kami dari Little Rain Peak lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Bisakah sejumlah besar peserta mencapai hasil yang baik? Saya rasa tidak. Mata Instruktur Wang menyapu Luo Zeng dan murid-murid lainnya satu persatu, dan sedikit ejekan muncul di wajahnya, kualitas-kualitas daripada kuantitas. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di puncak hujan kecilmu? Kamu bahkan memiliki pria tahap kedua Xiantian. Secara umum, para murid yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi puncak memiliki kultivasi yang dekat dengan alam penuh Xiantian. Bahkan puncak terlemah, seperti kompetisi puncak Gerimis Peak sebelumnya, berada di tahap ke-7 Xiantian. Di antara 13 murid dari puncak Laut Tebal, ada 5 di alam penuh Xiantian, dan sisanya berada di tahap ke-8 dan ke-9 Xiantian. Di kompetisi puncak, jarang melihat seseorang di tahap kedua dari alam Xiantian. Meskipun jarang, itu masih mungkin. Misalnya, murid-murid yang dikultivasikan oleh sesepuh di Sekte Azure Cloud adalah yang terpilih. Mereka tidak hanya berlatih teknik kultivasi yang menantang surga, kekuatan mereka juga menakutkan. Oleh karena itu, mereka yang berada di tahap kedua dan ketiga dari alam Xiantian memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak, dan mereka bahkan dapat mencapai hasil yang baik.
Sama seperti 3 tahun yang lalu, di kompetisi puncak, ada seorang murid bernama Wang Yun, yang merupakan murid dari Hall Master. Pada saat itu, Wang Yun juga berada di tahap kedua dari alam Xiantian, tetapi dia juga masuk dalam 100 teratas. Untuk memasuki 100 teratas, seseorang harus memiliki kekuatan untuk menantang alam penuh Xiantian, dan untuk mencapai hasil seperti itu di tahap kedua alam Xiantian, hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dikatakan bahwa setelah 3 tahun berkultivasi, kekuatan Wang Yun telah meningkat pesat, dan dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Wang Yun adalah seorang pro murid, dan sumber daya, teknik kultivasi, dan bakat dari puncak gerimis tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Seorang pro murid akan bertarung dengan alam yang lebih rendah untuk menguji kekuatan mereka, tetapi jika murid-murid dalam dari puncak Xiaoyu bertarung dengan kekuatan tahap kedua atau ketiga Xiantian, maka itu akan menjadi lelucon. Apa yang lucu? Instruktur Wen dengan dingin mendengus, meskipun kekuatan Luo Zheng hanya di tahap kedua Xiantian, tetapi dia mencetak 55.000 poin dalam penilaian. Dia peringkat pertama di sekte dalam puncak gerimis kami. Siapa di antara kalian yang memenuhi syarat untuk menertawakannya? 55.000 poin. Berhentilah membual, instruktur Wang berkata dengan nada menghina. Masalah Luo Zheng mendapatkan skor tinggi dalam penilaian hanya tersebar di sekte dalam puncak gerimis, dan tidak menyebar. Memperoleh 55.000 poin di tahap kedua Xiantian, hasil ini cukup mengejutkan. Saya pikir para murid puncak Xiaoyu akan mendapat peringkat pertama dari bawah, tetapi saya tidak berharap untuk menyombongkan diri dan menjadi peringkat pertama. Seorang murid dari puncak laut tebal mencibir dan berkata, 55.000 poin, bahkan jika dia harus berurusan dengan pengepungan dan penindasan Master Realem penuh Xiantian, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Master Realem penuh Xiantian adalah kubis? Puncak Xiaoyu mereka benar-benar berani menyombongkan diri. Murid lain bergema, kekuatannya hanya pada tahap kedua Xiantian, saya kira dia belum mengalami kengerian dari alam penuh Xiantian, dan saya akan membuatnya memahami kesenjangan antara dia dan seorang master alam penuh Xiantian. Seorang murid dari puncak laut tebal dengan acuh tak acuh memandang Luo Zheng dan berkata. Di hadapan provokasi mereka, Luo Zheng menutup telinga mereka dan hanya mengikuti tim ke depan. Setelah periode pengalaman ini, hati Luo Zheng menjadi sekuat batu. Setelah beberapa saat, tim-tim ini akhirnya tiba di sisi arena seni bela diri. Para murid dari 33 puncak membentuk setengah lingkaran dengan puncak langit pertama memimpin. Mereka berdiri di ujung bawah arena, dan di ujung atas, ada banyak orang yang berdiri jarang. Banyak dari mereka mengenakan jubah ungu, dan mereka adalah guru spiritual. Mereka adalah murid langsung dari sesepuh. Di puncak arena seni bela diri, ada platform persegi, dan di platform itu, ada seorang pria parubaya duduk di kursi hitam. Tatapan Luo Zheng beralih ke orang itu, dan meskipun dia cukup jauh, dia bisa merasakan semacam kekuatan dari orang itu. Aura orang ini dicadangkan, dan kekuatannya tampaknya bahkan lebih kuat dari para ahli tahap refleksi dewa itu. Siapa dia? Mungkinkah dia pemimpin sekte-sekte langit biru? Pikir Luo Zheng dalam hati. Luo Zheng menebak dengan benar, pria parubaya ini adalah pemimpin sekte-sekte langit biru, Xi Jingtian. Pemimpin sekte Xi Jingtian adalah orang yang rendah hati, dan dia jarang muncul di depan umum. Namun, dia harus berpartisipasi dalam kompetisi puncak yang diadakan setiap 3 tahun sekali, karena aturan ini adalah tugas Xi Jingtian untuk memilih bakat melalui kompetisi puncak, dan untuk lulus ujian jalan awan biru untuk menyediakan bakat bagi aula awan. Oleh karena itu, Peak Competition yang diadakan setiap 3 tahun sekali merupakan kesempatan untuk menguji kekuatan dari berbagai talenta. Ketika semua murid langsung dari 33 puncak telah tiba, Xi Jingtian berdiri dan mengumumkan dimulainya kompetisi puncak yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Segera, seorang penatua terbang, memegang daftar panjang nama di tangannya. Kecepatan terbang sesepuh itu sangat cepat, dan dia berputar di sekitar arena seni bela diri. Setiap kali dia melewati sebuah puncak, dia akan memberikan daftar nama kepada para mentor dari setiap puncak. Daftar nama ini merupakan pembagian jumlah pertarungan di arena pencak silat dan lawan-lawannya. Lone Sky Peak memiliki lebih dari 40 titik, sedangkan Small Rain Peak memiliki 7 titik. Rata-rata,
ada lebih dari 600 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi dari 33 puncak, dan ada sekitar 50 hingga 60 murid langsung. Oleh karena itu, jumlah total peserta mendekati 700. Kompetisi 700 peserta ini akan dimulai dengan babak penyisihan, dan mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk bersaing. Mentor Wen dari Small Rain Peak menerima daftar nama, dan wajahnya menjadi gelap. Dia kemudian menghela nafas panjang. Zuo Yun maju selangkah dan bertanya, "Mentor Wen, siapa lawan kita?" Mentor Wen tersenyum pahit dan memberikan daftar itu kepada Zuo Yun. "Lihatlah sendiri, sehingga Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lawan Anda." 7 murid puncak hujan kecil secara alami khawatir tentang siapa lawan pertama mereka, dan mereka berkumpul. Setelah melihat daftar nama, wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus. 7 murid puncak hujan kecil dialokasikan untuk putaran pertama, dan lawan mereka pada dasarnya adalah 10 murid teratas dari puncak tebing hitam, puncak bebas khawatir, dan puncak Huanling. Murid-murid yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi puncak adalah semua murid top di sekte dalam. Semakin tinggi peringkat puncak, semakin ketat persaingan di antara mereka. Para murid yang menonjol dari persaingan sengit secara alami akan menjadi level yang lebih kuat dari Little Rain Peak. Sepertinya puncak hujan kecil kita hanya bisa menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mentor Wen menghela nafas, tetapi matanya melihat wajah tenang Luo Zeng, dan hatinya sedikit tergerak. Sejak Luo Zeng datang ke puncak hujan kecil, meskipun dia tidak mengungkapkan bakatnya, tetapi setiap kali dia muncul, dia bisa menciptakan keajaiban. Melihat penampilannya, sepertinya dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Keadaan pikiran Luo Zeng saat ini sangat tenang. Setelah memahami pentingnya dirinya dalam kompetisi puncak, Luo Zeng pertama-tama sangat mementingkannya, dan kemudian perlahan-lahan benar-benar merilekskan pikirannya. Bersantai bukan berarti bermalas-malasan. Sebaliknya, itu berarti dia harus berada dalam kondisi yang lebih baik untuk menghadapi pertempuran ini. Luo Zeng juga melihat lawannya di babak pertama, itu adalah Zhou Tong dari puncak Huanling, tahap ke-9 dari ranah Xiantian. Saya tahu Zhou Tong ini lahir dengan kekuatan surgawi, dikatakan bahwa dia berada di peringkat 936 dalam daftar Sekte Awan Biru, dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam kesempurnaan besar Xiantian. Saudara Luo Zeng, hati-hati, Zuo Yun memperingatkan. Luo Zeng mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan saudara Zuo Yun? Apakah Anda memiliki kepercayaan pada lawan Anda? Zuo Yun dengan acuh tak acuh tersenyum, saya tidak percaya diri. Lawan saya adalah Hei Ming dari puncak batu hitam, dia juga berada di Xiantian. Alam kesempurnaan besar, dan juga merupakan Master Array Ilusi. Illusory Array Master memiliki metode serangan yang sangat khusus. Umumnya, ada 2 jenis Illusory Array, satu adalah Illusory Array biasa, itu hanya membawa kekuatan mental orang ke dalam Illusory Array, itu tidak akan menyebabkan bahaya nyata bagi orang-orang. Seperti halnya Master Array Ilusi di Gunung Scarlet, dan Master Array Ilusi yang digunakan dalam ujian murid dalam, keduanya bertipe ini. Dan jenis lainnya adalah Array Pembunuh Ilusi. Array Pembunuh Ilusi semacam ini sangat kuat, juga sangat sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang mau menghadapi Master Array Ilusi di arena, karena jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin ditipu oleh lawan. Namun, meskipun Zuo Yun mengatakan bahwa dia tidak yakin, sikapnya sangat tenang. Ini adalah awal yang baik. Mungkin dia mengatakan bahwa dia tidak yakin, itu hanya pernyataan yang rendah hati. Segera, putaran pertama pertempuran dimulai. Arena dibagi menjadi 9 kotak, sehingga arena besar dibagi menjadi 9 arena kecil, dapat menampung 18 orang yang bertarung pada saat yang bersamaan. Di sekitar 9 arena ini, ada lingkaran pesona samar. Pesona ini untuk mencegah energi yang lolos dari pertempuran melukai orang yang tidak bersalah. Mereka juga secara pribadi diatur oleh beberapa guru spiritual. Setelah 18 orang naik ke arena, pertempuran segera dimulai. Untuk sementara waktu, di arena, semua jenis true essence lolos, itu menyilaukan. Di tengah arena, seorang gadis muda berjaket kuning muda menghadap seorang pria berotot setinggi 9 kaki dengan senyum di wajahnya. Karena perbedaan besar dalam ukuran antara keduanya, pertempuran ini langsung menarik perhatian sebagian besar orang. Itu Kuan Xiaoyan dari Jade Maiden Peak. Dia bergabung dengan Jade Maiden Peak 2,5 tahun yang lalu, dan tahun ini dia baru berusia 18 tahun. Dikatakan bahwa bakatnya luar biasa,
hanya dalam waktu 2 tahun, dia pergi dari Xiantian tahap pertama ke tahap ke-9 Xiantian. Aku ingin tahu apakah dia bisa meniru keajaiban Luoyan. Keajaiban Luoyan tidak begitu mudah untuk ditiru. Kekuatan lawan Kuan Xiaoyan juga tidak buruk. Yang bernama Long Bin, dia seharusnya mengolah metode kultivasi yang jahat. Melihat darahnya True Essence yang merah, itu membuat hati orang bergetar dengan ketakutan. Di antara diskusi, Kuan Xiaoyan sudah mulai. Dia tidak tinggi, tetapi sosoknya sangat proporsional. Begitu dia pindah, dia seperti kelinci. Dia memegang pedang halus berwarna giok di tangannya. Setelah gelombang samar Zhen Yuan, dia memegang pedang berwarna giok di tangannya dan menyerang Long Bin. Long Bin jelas tidak menempatkan Kuan Xiaoyan di matanya. Dia melambaikan pedang merah darah di tangannya, dan True Essence merah darah mengikuti tepi pedang dan memotongnya. True Essence yang berwarna merah darah mengeluarkan bau busuk, itu jelas bahwa itu sangat beracun. The True Essence dipotong oleh pedang Long Bin, membentuk lingkaran True Essence yang menghilang ke segala arah. Meskipun kecepatan Kuan Xiaoyan cepat dan dia juga sangat fleksibel, dia masih dipaksa mundur oleh cincin esensi sejati ini beberapa kali. Kamu tidak bisa menghancurkan kereta sungai darahku. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap. Long Bin mengayunkan pedang merah darahnya, terus-menerus menciptakan cincin esensi sejati. Menurut Long Bin, karena jumlah cincin esensi sejati di atas panggung meningkat, hanya masalah waktu sebelum Kuan Xiaoyan dikalahkan. Pada kenyataannya, ini memang terjadi. Sekarang ada 17 atau 18 True Essence Rings, dan mereka bertumpuk di atas satu sama lain, tidak teratur dan tidak teratur. Meskipun kecepatan menghindar Kuan Xiaoyan cepat, ruang yang harus dia hindari menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, Kuan Xiaoyan dipaksa ke sudut oleh Long Bin. Pada saat ini, Long Bin tersenyum, gadis kecil, akui saja kekalahan. Jika Anda terinfeksi racun kereta sungai darah saya harus membantu Anda mendetoksifikasinya. Biarkan saya memberitahu Anda, detoksifikasi ini sangat merepotkan. Anda harus menanggalkan pakaian dan wajah Anda. Saat Long Bin mengucapkan kata-kata kotor ini, tubuh Kuan Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya redup. Dia kemudian melompat dan terbang menuju Long Bin pada sudut yang sangat rumit. Melihat gerakan Kuan Xiaoyan, Luo Zeng mengangguk dan tersenyum, orang besar itu seharusnya bukan tandingannya. Zuo Yun memandang Luo Zeng dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zuo Yun merasa bahwa Kuan Xiaoyan akan kalah. Jika dia tidak bisa memecahkan cincin esensi sejati yang beracun, maka dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Bin. Dari sini, tampaknya Long Bin berada dalam posisi yang tak terkalahkan, meskipun Long Bin memiliki sejumlah besar cincin esensi sejati. Masih ada celah di antaranya. Hanya ketika cincin esensi sejati ini perlahan mengalir dan menciptakan celah terbaik, Kuan Xiaoyan meluncurkan serangannya. Oleh karena itu, serangan sengit Kuan Xiaoyan menembus celah di antara cincin esensi sejati. Long Bin awalnya sedikit senang dengan dirinya sendiri. Di pertandingan pertama, dia sudah menekan lawannya dengan menyedihkan. Selain itu, keindahan kecil yang lembut ini. Tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat sosok kuning muda Kuan Xiaoyan menyerbu lurus ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Reaksi Long Bin tidak lambat. Pada saat genting, dia mengeluarkan raungan keras dan menebas Kuan Xiaoyan dengan pedang berwarna darah di tangannya 3 kali. Pembantaian 3 penjara darah. Kuan Xiaoyan mempertahankan senyum di wajahnya. Wajah mungilnya terlihat sangat imut, tetapi tersembunyi di balik kelucuannya itu adalah kekuatan mutlak. Pedang giok di tangannya jauh lebih kecil dari pedang berwarna darah Long Bin. Panjangnya hanya 2 sumpit, tapi pedang giok pendek inilah yang dengan mudah memblokir kekuatan sombong dari pembantaian 3 penjara darah. Wajah Long Bin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia ingin bergerak lagi, tetapi dia hanya melihat kilatan lampu hijau dan pedang giok sudah menempel di lehernya. Kuan Xiaoyan menang, Long Bin kalah. Wasit mengumumkan hasil pertandingan. Zuo Yun pulih hingga hasil pertandingan keluar. Dia juga berpikir bahwa Kuan Xiaoyan mungkin memiliki beberapa gerakan tersembunyi yang dapat membalikkan hasil pertandingan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembalikan Kuan Xiaoyan akan begitu cepat dan ganas. Pada saat ini, Zuo Yun menatap Luo Zeng dalam-dalam dan berpikir bahwa orang ini benar-benar memiliki pandangan ke depan yang baik. 9 pertandingan segera berakhir dan para murid di atas panggung mundur dari arena,
diikuti oleh kelompok murid kedua yang memasuki arena. Giliran Luo Zheng adalah murid angkatan kedua yang memasuki arena. Apa aku salah lihat? Kenapa ada pria lain di tahap kedua Xiantian? Dari mana dia berasal? Dia benar-benar berada di tahap kedua Xiantian, tetapi tidak buruk bagi murid tahap kedua Xiantian untuk menduduki peringkat teratas murid dalam. Saya ingat bahwa 3 tahun lalu, Wang Yun juga berada di tahap kedua Xiantian, tetapi dia telah bergegas masuk 100 besar. Jangan meremehkan orang lain. Ingat, jangan menilai buku dari sampulnya. Omong kosong, orang seperti apa Wang Yun? Dia adalah murid pro dengan bakat bawaan yang luar biasa. Dia dapat dengan mudah melompati level untuk bertarung, dan apakah itu teknik kekuatan atau Zhen Yuan, dia jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Pria di depanku adalah murid dari puncak Xiaoyu, dan puncak Xiaoyu ini berada di peringkat pertama dari bawah. Kekuatan mereka mengerikan sampai-sampai membuat rambut orang berdiri, tetapi murid tahap kedua Xiantian sebenarnya bisa diberi peringkat di puncak-puncak. Kakakku baru saja menembus ke tahap ke-8 Xiantian tahun ini, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi di puncak kita. Jika aku tahu sebelumnya, aku akan memindahkannya ke puncak Xiaoyu. Setidaknya dia akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dibandingkan dengan lebih dari 700 murid ini, kekuatan Luo Zheng dari tahap kedua Xiantian terlalu mencolok, jadi dia telah menarik perhatian semua orang ketika dia memasuki arena. Bahkan tatapan Xi Jingtian tertuju pada Luo Zheng. Dia menunjuk Luo Zheng dan bertanya, "Penatua Su, apa yang terjadi? Apakah ada anak tahap kedua Xiantian lain dari puncak Xiaoyu?" Kompetisi adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan para murid elit dari 33 puncak. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi adalah murid elit dari puncaknya masing-masing. Bahkan yang terlemah di antara mereka ada di tahap ke-8 Xiantian. Sebagian besar dari mereka berada di tahap ke-9 Xiantian, dan kebanyakan dari mereka berada di lingkaran penuh Xiantian, sementara beberapa dari mereka berada di tahap proyeksi jiwa. Tidak heran Xi Jingtian akan bertanya tentang anak tahap kedua Xiantian. Penatua Su juga terkejut. Dia juga tidak tahu mengapa puncak Xiaoyu akan mengirim anak tahap kedua Xiantian. Bagaimanapun, daftar murid dari 33 puncak secara langsung diberi peringkat menurut kekuatan mereka, dan itu tidak dihitung oleh mereka. Namun, kata-kata Xi Jingtian sepertinya menyalahkan Luo Zheng. Apakah kekuatan puncak Xiaoyu benar-benar seburuk itu? Mengapa mereka hanya bisa mengirim anak tahap kedua Xiantian? Mungkin karena kekuatannya bagus, kata Xi Jingtian pada dirinya sendiri. Kata-kata Xi Jingtian memberi Tetua Su jalan keluar dari situasi memalukan ini. Beberapa murid mungkin telah memperoleh beberapa peluang bagus, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menantang mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Kata Penatua Su, bahkan dia sendiri tidak percaya. Memang ada jenius yang bisa menantang mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk dilahirkan di puncak Xiaoyu. Sebagian besar murid yang bersedia memasuki puncak Xiaoyu adalah murid akar rumput atau non-inti dari keluarga bangsawan. Orang-orang ini telah menerima pelatihan sejak kecil, jadi kekuatan mereka jauh lebih buruk daripada yang lain. Jika Luo Zheng adalah seorang pro murid, maka mungkin Tetua Su akan memiliki beberapa harapan. Tetapi Luo Zheng adalah murid batin, apalagi, ia berada di murid batin puncak Xiaoyu. Dia berada di tahap kedua Xiantian, jadi mengapa dia berpartisipasi dalam kompetisi puncak? Penatua Su juga sedikit marah di dalam hatinya, dan dia berpikir untuk pergi ke guru puncak Xiaoyu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, di arena yang dibagi menjadi 9 kotak, semua murid telah menyelesaikan persiapan mereka dan pertempuran akan segera dimulai. Meskipun ada 9 pertempuran yang terjadi pada saat yang sama dengan Luo Zheng, tetapi pada saat ini, sebagian besar mata tertuju pada pertempuran Luo Zheng, karena kultivasi Luo Zheng terlalu menyilaukan. Semoga beruntung, aku tidak menyangka akan bertemu seorang pria di tahap kedua Xiantian dalam pertempuran pertama. Orang yang berbicara adalah lawan Luo Zheng, Zhou Tong. Zhou Tong tidak tinggi, tapi dia tinggi dan kokoh, terlihat sangat kekar. Puncak Huanling menduduki peringkat kelima di antara 33 puncak-puncak Qingyun, dan ada banyak ahli di sekte dalam. Meskipun mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak, tetapi masih ada terlalu banyak biksu, tidak cukup bubur. Untuk bersaing memperebutkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak,
orang bisa membayangkan intensitas kompetisi. Zhou Tong mengandalkan kekuatannya di tahap ke-9 Xiantian untuk mengalahkan seorang pejuang di lingkaran besar Xiantian, dan secara paksa merebut kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi puncak. Luo Zheng samar-samar menatap Zhou Tong, dan tidak mengatakan apa-apa. Zhou Tong mengerutkan kening dan berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti, aturan kompetisi puncak ini terlalu penuh kebencian. Saya mempertaruhkan hidup saya hanya untuk mendapatkan kualifikasi. Tetapi Anda, seorang pria kecil di tahap kedua Xiantian, bagaimana Anda bisa berpartisipasi? Jika sampah sepertimu dapat berpartisipasi dalam kompetisi puncak, maka puncak hujan kecil harus dihilangkan dari 33 puncak." Luo Zheng menyeringai. Meskipun Zhou Tong ini memandang rendah dirinya, tetapi dia masih ingin menggunakan kata-kata untuk memprovokasi dia. Dapat dilihat bahwa ini adalah kebiasaan yang telah dia kembangkan sebelumnya. Dalam pertempuran antara prajurit, menggunakan kata-kata untuk memprovokasi lawan, dan membuat lawan mengungkapkan kelemahan dalam serangan mereka, ini adalah metode yang dipahami banyak orang. Tapi Zhou Tong tidak menganggap serius Luo Zheng, tetapi dia masih menggunakan semua jenis sarkasme, yang agak berlebihan. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Dengan pikiran sederhanamu, kamu tentu tidak tahu bagaimana aku bisa mengalahkanmu. Luo Zheng tiba-tiba berkata, "Begitukah?" Zhou Tong terkekeh. Ketika wasit memberi perintah, dia mengambil 2 palu tembaga di tanah, dan mengayunkannya dengan keras ke Luo Zheng. Zhou Tong dilahirkan dengan kekuatan surgawi, dan kekuatannya tidak kalah dengan para ahli tahap dewa refleksi itu. Membawa palu tembaga, dia menginjak tanah, dan seperti binatang buas, dia dengan keras menabrak Luo Zheng. Saat dia mengayunkan palu tembaga, gelombang truyuan diam-diam menyebar dari kakinya. Gelombang truyuan itu berwarna coklat, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan bisa merasakan aura berat yang datang darinya. Bunuh perangkap rawa. Saat Yuan sejati melonjak keluar, itu seperti rawa, membungkus kaki dan kaki Luo Zheng lapis demi lapis, menguncinya dengan kuat di tempatnya. Luo Zheng membuat suara kejutan. Metode serangan Zhou Tong ini sangat unik, langsung mengunci lawannya di tempat, dan kemudian menggunakan palu tembaga untuk membunuhnya. Kombinasi gerakan ini tampak sangat kreatif, tetapi di mata Luo Zheng, itu sangat kekanak-kanakan. Ini karena langkah ini mungkin memiliki beberapa efek terhadap makhluk hidup Xiantian, karena makhluk hidup Xiantian tidak bisa terbang, dan pasti akan terikat oleh pembunuhan perangkap rawa, Zhou Tong. Tapi bagaimana dia akan berurusan dengan pembudidaya panggung dewa tercermin? Seorang pembudidaya tahap dewa tercermin memiliki kemampuan untuk terbang, jadi langkah ini tidak akan berguna. Lebih penting lagi, jika lawannya lebih kuat dari Zhou Tong, apa yang akan dia lakukan? Saat kedua palu akan menghantam Luo Zheng, senyum tipis muncul di wajah Luo Zheng. Bocah tahap kedua Xiantian itu dalam bahaya. Apakah dia akan dilumpuhkan oleh palu Zhou Tong? Ini adalah nasib buruk anak itu untuk bertemu dengan Zhou Tong. Pembunuhan perangkap rawa Zhou Tong tidak dapat dihindari melawan makhluk hidup Xiantian. Banyak murid berdiskusi. Mereka tidak peduli apakah Luo Zheng akan menang atau kalah, tetapi apakah dia akan dihancurkan sampai mati atau tidak. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya seseorang secara tidak sengaja membunuh seseorang di arena. Luo Zheng, lakukan yang terbaik. Kali ini, puncak hujan kecil kami hanya bisa menaruh harapan kami padamu dan Zuo Yun. Jangan kalah di babak pertama. Instruktur Wen diam-diam berdoa di dalam hatinya. Kekuatan adalah keahlian Zhou Tong. Jika 2 palunya diayunkan dalam lingkaran, bahkan ahli ranah jiwa tercermin harus mundur, apalagi ahli Xiantian yang disempurnakan. Dengan kultivasi Luo Zheng di tingkat kedua Xiantian, dia tidak dapat melepaskan diri dari perangkap rawa miliknya. Dengan 2 palu ini, kekalahan Luo Zheng sudah pasti. Tepat ketika 2 palu diayunkan di depan Luo Zheng dan hendak dihancurkan, Luo Zheng tiba-tiba mengulurkan tangan kiri dan kanannya untuk bertemu dengan palu tembaga. Mencari kematian, Zhou Tong mendengus dingin saat kedua palu tembaga itu runtuh. Anak ini benar-benar berani menerima palu tembaganya dengan tangan kosong. Palu tembaga ini bisa langsung menghancurkan tendon dan tulang tangannya menjadi berkeping-keping. Tangan Luo Zheng memblokir palu tembaga. Adegan yang dibayangkan Zhou Tong tidak terjadi. Luo Zheng dengan paksa dan mantap menerima 2 palu tembaga dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, bola mata Zhou Tong hampir keluar.
Kekuatan surgawi bawaan. Jadi begitulah, anak ini juga memiliki kekuatan surgawi bawaan. Tidak heran anak ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi puncak dengan kekuatan Xiantian tingkat kedua. Bahwa Zhou Tong awalnya memiliki kekuatan surgawi bawaan dan tak terbatas kekuatan. Bahkan seorang ahli ranah jiwa tercermin harus mewaspadainya. Tapi Luo Zheng benar-benar menerima palu Zhou Tong dengan tangan kosong. Sama seperti Zhou Tong sendiri juga memiliki kekuatan surgawi bawaan, tetapi kekuatan palunya jelas bukan sesuatu yang bisa dia terima. Bagi Luo Zheng untuk dapat secara paksa menerima palu, itu hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah bahwa kekuatan Luo Zheng jauh melampaui miliknya, dan perbedaannya tidak hanya sedikit. Yang lebih tidak normal adalah ketika dia mengayunkan palu, ada akselerasi yang mengerikan. Bahkan jika seorang seniman bela diri puncak Xiantian menerimanya dengan tangan kosong, dia masih akan hancur berkeping-keping. Tapi tangan Luo Zheng benar-benar tidak terluka, terbuat dari apa tubuh orang ini. Ketika Luo Zheng menerima sepasang palu, dia hanya mengaktifkan sepertiga dari skala naga. Kekuatannya sendiri meminjam sepertiga dari kekuatan skala naga sudah cukup untuk menghadapi Zhou Tong. Dipisahkan oleh palu, empat mata Luo Zheng dan Zhou Tong bertemu, dan senyum tipis masih mengambang di wajahnya. Di mata Zhou Tong, senyum ini sangat mempesona. Kekuatan selalu menjadi kelebihan Zhou Tong, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Luo Zheng sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Hal yang paling mengejutkan tentang kekuatan adalah ketika titik kuat seseorang benar-benar dilampaui oleh titik lemah orang lain. Zhou Tong langsung tidak bisa mengendalikan emosinya, dan matanya memerah. Serangan gila, dia meraung, dan palu di tangannya mulai menari liar. Tidak peduli bagaimana Zhou Tong menyerang Luo Zheng, tangan Luo Zheng akan selalu dapat memblokir palu dengan sempurna, mengeluarkan suara yang tajam. Bagi Luo Zheng, serangan semacam ini adalah bentuk tempering yang cocok. Setiap kali dia menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan palu, dia akan merasakan arus hangat yang dihasilkan di tangannya, mengalir melalui meridiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, sebelum berkumpul di dantiannya. Jadi Luo Zheng tidak buru-buru mengakhiri pertempuran ini, tetapi terus memblokir serangan palu Zhou Tong. Saat ini ada 9 pertempuran yang terjadi di 9 kotak, tetapi pertempuran Luo Zheng telah menarik perhatian semua orang. Luo Zheng ini, apakah dia seorang masokis? Bukankah terlalu mengerikan untuk dipukuli seperti ini? Astaga, palu tembaga itu juga merupakan senjata mendalam tingkat tinggi. Ketika mengenai tubuh Luo Zheng seperti ini, permukaan palunya benar-benar runtuh. Mungkinkah tubuh Luo Zheng bahkan lebih keras daripada profound weapon tingkat tinggi? Sebagian besar wajah para murid mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Mereka memandang Luo Zheng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka semua berpikir pada saat yang sama, jika palu tembaga besar itu mengenai tubuh mereka, apa yang akan terjadi? Menarik, saya bertanya-tanya bagaimana bakat sekte awan biru saya bisa layu sedemikian rupa. Bahkan murid tahap kedua Xiantian dapat berpartisipasi dalam kompetisi semua puncak. Anak ini memiliki kulit tembaga dan tulang besi. Si Jingtian, yang duduk di tempat tinggi, mengangguk dan tersenyum. Penguasa itu bijaksana. Kali ini, tubuhnya menjadi sangat keras. Aku khawatir dia pasti memiliki peluang besar. Penatuasu dengan cepat bergema. Ada banyak talenta di All Peak Competition. Jika anak ini hanya mengandalkan kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan bisa melangkah jauh. Pada saat ini, Penatua Huang, yang berada di sebelahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, Sovereign Sipotian menggelengkan kepalanya dan berkata, karena para murid yang percaya diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi All Peak, mereka secara alami tidak akan memiliki kartu truf di tangan mereka. Di permukaan, anak ini tampaknya mengandalkan pada kulit besi dan tulang besinya, tetapi pada kenyataannya, dia belum mengungkapkan kartu asnya. Siapa yang tahu? Oh, penguasa, maksudmu kamu sangat memikirkan anak ini. Penatua Huang sedikit terkejut. Menurutnya, di All Peak Competition tidak ada jalan pintas sama sekali. Bahkan jika Anda menggunakan kekerasan untuk melewati babak pertama, para murid di babak selanjutnya akan lebih berhati-hati dan menargetkan Luo Zheng. Meskipun kulit besi dan tulang besi Luo Zheng tampaknya sebanding dengan senjata tingkat tinggi, masih banyak murid yang bisa menembus pertahanannya di All Peak Competition. Sulit untuk mengatakannya, Sipotian menggelengkan kepalanya. Mari kita lanjutkan menonton. Tidak peduli apa,
selalu baik untuk memiliki orang-orang kecil yang menarik di kompetisi Olympic. Di sudut arena pertarungan, seorang pemuda berjubah ungu sedang duduk di tanah. Pemuda itu sedang duduk bersila dengan kedua tangannya diletakkan pada posisi diagonal di antara dantiannya. True Origin kuning muda terus-menerus meluap dari dantiannya. Yang aneh adalah bahwa True Origin membentuk karakter Sansekerta yang terus-menerus terbang dan menari di sekelilingnya. Pada pandangan pertama, murid pribadi ini memberikan perasaan yang bermartabat dan bermartabat. Kakak senior Pei, apakah kamu melihat anak itu di Nine Palace Grid? Di sampingnya berdiri seorang gadis muda berpakaian ungu. Saya melihat dia, kakak senior Pei, yang sedang duduk di tanah, menjawab dengan tenang. Namun, matanya tertutup rapat, dan dia tidak membukanya sama sekali. Tidak diketahui bagaimana dia bisa melihat semua yang terjadi di arena. Gadis berbaju ungu itu mengedipkan matanya dan tersenyum. Lalu bagaimana pendapatmu tentang anak laki-laki yang dipukuli itu? Bagaimana kekuatan pertahanannya dibandingkan dengan milikmu? Kakak senior P dengan ringan menjawab, dia seharusnya mengolah metode transformasi tubuh yang sangat istimewa. Tubuh fananya telah diperkuat hingga ekstrim, hanya dengan begitu dia dapat memiliki efek seperti itu. Tetapi bagi kami seniman bela diri wilayah timur, apa yang pada akhirnya kami andalkan adalah True Origin. Jika kita mengkhususkan diri dalam mengolah tubuh fana kita, maka setelah ketinggian tertentu, kita tidak akan lagi dapat menggunakan teknik kekuatan inci. Apa yang dia lakukan adalah mengabaikan hal-hal penting. Tubuh fana saya tidak sekuat miliknya, tapi kanopi lonceng emas yang saya rangkum dengan True Origin saya secara alami tidak lebih buruk dari miliknya. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak tahu dari sudut mana bocah ini muncul, tapi dia benar-benar menarik. Tubuh fananya sangat keras, aku benar-benar ingin mengebor dua lubang di tubuhnya dan melihatnya, gadis berpakaian berkata sambil tersenyum. Sepasang matanya yang indah memiliki jejak kekejaman di dalamnya, dan jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, maka mereka akan merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Tahap kedua Xiantian, bahkan jika dia memiliki kekuatan surgawi bawaan dan memiliki tubuh fana yang kuat, dia seharusnya tidak bisa masuk 100 besar. Aku khawatir suster mudamu tidak akan bisa bertarung dengannya, senior saudara P melanjutkan. Itu tergantung keberuntungannya. Suster junior mau selesai berbicara dan terus menonton pertarungan dengan senyum di wajahnya. Mustahil bagi pro murid mereka untuk berpartisipasi dalam pertarungan kelompok, kecuali Wang Yun dari 3 tahun lalu, karena dia hanya berada di tahap kedua Xiantian, dan dia telah secara paksa berjuang keluar dari babak penyisihan grup. Sepasang palu tembaga itu menghantam tubuh Luo Zheng lagi, dan itu sekeras dering bel, dan suaranya terus bergema di arena. Pada saat ini, 8 pertarungan lainnya di arena secara bertahap berakhir, dan wasit menilai hasil pertarungan. Kemudian, para murid meninggalkan arena satu demi satu, dan hanya pertarungan antara Luo Zheng dan Zhou Tong yang masih berlangsung. Zhou Tong sekarang sedang menunggangi seekor harimau, dan sulit untuk turun. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa palu tembaganya menghantam tubuh Luo Zheng, tetapi mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Pria itu benar-benar tersenyum padanya, tersenyum pada adikmu. Zhou Tong mengutuk dalam hatinya, berharap dia bisa langsung menghancurkan kepala Luo Zheng. Apa yang membuat Zhou Tong semakin tertekan adalah bahwa sepasang palu besarnya sebenarnya memiliki cukup banyak penyok. Zhou Tong juga lahir di rumah tangga pemilik tanah, tetapi rumah tangga pemilik tanah asalnya tidak kaya. Tidak setiap rumah tangga pemilik tanah seperti 7 rumah tangga besar pemilik tanah, yang kekayaannya bisa menyaingi sebuah negara. Selain itu, senjata tipe palu sangat jarang untuk memulai. Untuk memilih sepasang palu tembaga dari antara persenjataan mendalam tingkat tinggi bahkan lebih sulit. Dia pasti tidak bisa mengganti sepasang palu tembaga ini, jadi dia hanya bisa menemukan pemurni persenjataan untuk memperbaikinya setelah itu. Tidak peduli apa, dia harus menyingkirkan Luo Zheng terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak hanya akan kalah dalam pertarungan, dia juga akan kehilangan sepasang palu tembaga ini. Kehilangan sepasang palu tembaga ini akan sangat melemahkan kekuatan pertempuran Zhou Tong. Dia tidak yakin jenis senjata apa yang harus dia gunakan di pertandingan berikutnya. Palu petir bergulir, Zhou Tong tiba-tiba berjongkok, dan palu tembaga di tangannya menarik 2 busur menakutkan di udara, memalu ke arah kaki Luo Zheng. Kali ini, tatapan Zhou Tong tertuju pada kaki Luo Zheng.
Zhou Tong tidak bisa menembus tangan Luo Zheng, jadi tidak realistis baginya untuk langsung menabrak wajah dan dada Luo Zheng. Namun, Rolling Lightning Hammer ini khusus digunakan untuk menyerang tubuh bagian bawah lawan. Tulang kering seseorang adalah tempat yang relatif lemah, dan tulang kering tidak memiliki perlindungan lemak. Selama dua palu ini mengenai, itu akan dapat mematahkan betis Luo Zheng dengan paksa. Jika dia melumpuhkan kaki Luo Zheng, peluang kemenangan Zhou Tong akan jauh lebih tinggi. Karena serangannya yang tiba-tiba, kedua palu besar itu langsung tiba di depan tubuh bagian bawah Luo Zheng. Zhou Tong senang karena Luo Zheng jelas tidak berharap dia tiba-tiba mengubah serangannya. Namun, kegembiraan Zhou Tong tidak berlangsung lama sebelum dia melihat tinju Luo Zheng menekan seperti ular berbisa keluar dari lubangnya. Tinju besi Luo Zheng menghantam palu tembaga, dengan paksa menekannya ke tanah. Meskipun tanah arena telah diperlakukan dengan penghalang, tekanan Luo Zheng masih menciptakan dua lubang. Zhou Tong ingin mencabut palu tembaga, tetapi ketika dia mencoba menariknya keluar, dia menyadari bahwa kedua palu tembaga itu tidak bergerak sama sekali. Di bawah tekanan Luo Zheng, seolah-olah palu tertanam di arena. Murid yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi All Peak adalah semua orang dengan kemauan yang kuat. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Setelah menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan Luo Zheng, Zhou Tong dengan tegas menyerah pada senjatanya. Apa yang paling dia takuti adalah bahwa dengan raungan ganas, semua esensi klasik di tubuhnya meletus. Quintessential Essence kuning bersahaja kental di tubuhnya seperti lapisan baju besi, lapisan baju perang memadat di tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan yang sangat tebal. Setelah lama gagal menembus pertahanan, Zhou Tong akhirnya beralih dari menyerang ke bertahan. Armor pertempuran roh bumi milikku ini dapat bertahan melawan kekuatan penuh dari Master Realm Refleksi Surgawi. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan tak terbatas? Tanpa dukungan Yuan sejati, kamu tidak akan dapat menembus baju perangku. Zhou Tong awalnya tidak berencana menggunakan kartu truf ini. Ada banyak jenius di All Peak Competition, dan ada banyak jurus yang harus digunakan secara tiba-tiba pada saat yang paling kritis agar memiliki efek membalikkan situasi. Tetapi jika dia tidak menggunakan gerakan ini, dia akan kalah. Zhou Tong yang Luo Zheng temui di pertandingan pertama tidak dianggap kuat, tetapi Zhou Tong memiliki begitu banyak kartu truf, yang membuat Luo Zheng merasa sedikit terkejut. Dia bisa bertahan melawan kekuatan penuh dari Master Realm Refleksi Surgawi. Luo Zheng menatap armor pertempuran roh bumi di tubuh Zhou Tong, dan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Karena itu masalahnya, maka dia akan menguji batas kekuatan serangan fisiknya sendiri. Tinju runtuh. Luo Zheng tiba-tiba mengambil langkah ke samping, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak. Kali ini, Luo Zheng mengerahkan setengah dari kekuatan skala naga. Kekuatan fisiknya awalnya jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri biasa, belum lagi ia juga mendapat dukungan dari kekuatan skala naga. Setengah dari kekuatan skala naga sudah cukup untuk memperkuat kekuatan fisik murni Luo Zheng puluhan kali. Tinju meledak Luo Zheng menabrak dan mengenai Earth Spirit Battle Armor milik Zhou Tong, menghasilkan suara yang tumpul. Suara itu seolah-olah menghantam tanah. Esensi sejati atribut bumi Zhou Tong awalnya unggul dalam pertahanan. Armor pertempuran roh buminya berisi sedikit jejak kekuatan bumi. Dalam sekejap dia diserang, dia mampu menyebarkan kekuatan serangan ke seluruh armor perang. Zhou Tong mundur dua langkah, wajahnya memerah. Dia berpikir bahwa kekuatan Luo Zheng yang meledak adalah batas Luo Zheng, tetapi di bawah tinju ini, esensi sejati di dalam tubuhnya telah jatuh, dan kekuatan yang tangguh telah terkuras ke baju perangnya. Sulit baginya untuk bertahan, dan armor pertempuran roh buminya hampir runtuh. Bagaimana ini mungkin? Zhou Tong dilahirkan dengan kekuatan surgawi. Dia sangat menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang bahkan sedikit. Kapan kekuatan Luo Zheng tiba-tiba meningkat setengahnya? Apakah ini bukan batas kekuatannya sama sekali? Atau mungkin dia menahan diri sejak awal? Tanpa sepatah kata pun, Luo Zheng terus maju dengan tinjunya. Dia masih menggunakan setengah dari kekuatan skala naga dan sekali lagi menabrak Earth Spirit Battle Armor. Dengan suara teredam, armor pertempuran roh bumi yang tebal samar-samar terlihat, seolah-olah akan runtuh setiap saat. Wajah Zhou Tong memerah bahkan lebih merah. Dia menahan napas untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Ketika Luo Zheng meluncur ke depan dan hendak bergegas, Zhou Tong tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak, "Wasit, wasit, saya mengaku kalah." Luo Zheng menang, Zhou Tong kalah. Wasit di sampingnya tanpa ekspresi mengumumkan hasil pertandingan. Karena Zhou Tong telah mengakui kekalahan, Luo Zheng secara alami tidak akan terus mengejarnya. Meskipun ada banyak murid yang mati selama kompetisi puncak, tetap tidak disarankan untuk bertarung sampai mati. Melihat tangan Luo Zheng, Zhou Tong akhirnya menghela nafas. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu adalah pencukuran yang dekat. Orang ini hanyalah binatang buas dengan sifat manusia. Armor pertempuran roh buminya akan runtuh, dan jika tinju pria menakutkan ini mendarat di tubuhnya, dia mungkin akan menabrak babi mati. Luo Zheng, bagus sekali. Senyum puas muncul di wajah instruktur Wen. Di mata instruktur Xiao Yufeng, Luo Zheng selalu aneh. Faktanya, karena Su Lingyun selalu menjaga Luo Zheng, instruktur lain tidak ikut campur dalam masalah Luo Zheng. Namun, beberapa penampilan menakjubkan Luo Zheng terlihat jelas bagi semua orang. Semakin baik kinerja Luo Zheng, semakin baik untuk Little Rain Peak. Tidak hanya akan ada perbedaan dalam kemuliaan, tetapi seluruh puncak hujan kecil juga akan mendapat manfaat. Jika peringkat Little Rain Peak naik, maka hadiah untuk instruktur lain juga akan meningkat. Yang paling penting, mereka tidak akan dipandang rendah oleh puncak lainnya. Instruktur Wen sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah instruktur Wang dari Dixie Peak. Senyum dingin muncul di wajah instruktur Wang, itu hanya kekuatan surgawi bawaan, itu saja. Sejak zaman kuno, ada banyak murid dengan kekuatan surgawi bawaan, tetapi tidak ada dari mereka yang mencapai sesuatu yang hebat. Tian Yu, giliranmu Anda sudah bersiap untuk kompetisi puncak selama 2 tahun, jadi puncak laut tebal kami mengandalkan Anda. Jika Anda bertemu anak itu dari puncak hujan kecil di ronde selanjutnya, pukul dia dengan baik. Di samping instruktur Wang, ada seorang murid yang patuh. Murid itu adalah Tian Yu, yang telah disebutkan oleh instruktur Wang. Tian Yu juga seorang ahli Xiantian dari alam lengkap. Kekuatan pertempuran komprehensif dari Dixie Peak lebih tinggi dari Little Rain Peak. Kali ini, ada 3 ahli Xiantian dari alam lengkap yang berpartisipasi dalam kompetisi puncak. Puncak laut tebal sangat ambisius. Tujuan mereka adalah untuk menaikkan peringkat puncak laut tebal ke 10 besar atau lebih. Di antara mereka, Tian Yu adalah orang yang paling mereka harapkan. Setelah mendengar kata-kata instruktur Wang, Tian Yu mengangguk. Dia memiliki penampilan biasa, dan termasuk tipe orang yang sulit ditemukan di tengah keramaian. Namun, ketika matanya berkedip, akan ada cahaya terang yang sepertinya mengandung aura yang sangat berbahaya. Instruktur Wang, aku tidak akan mengecewakanmu. Jika aku bertemu bocah itu, aku yakin aku bisa menghabisinya dalam 10 napas. Senyum percaya diri muncul di wajah Tian Yu. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan penampilan Luo Zheng. Sebenarnya, kinerja Luo Zheng memang melebihi harapan beberapa orang. Apalagi lawan Luo Zheng juga terlahir dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, konfrontasi kekerasan di antara mereka berdua memang cukup menarik perhatian. Namun, di wilayah timur, 99% prajurit mengolah Zhen Yuan. Mereka meremehkan penggunaan kekuatan yang murni. Meninggalkan Zhen Yuan dan murni menggunakan kekerasan adalah perilaku khas membuang semangka untuk mengambil biji wijen. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya menertawakannya, karena kekuatan Luo Zheng tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Percakapan antara instruktur Wang dan Tian Yu tidak terlalu keras. Namun, pendengaran Luo Zheng yang sangat sensitif dapat mendengar semuanya dengan jelas. Lagi pula, mereka tidak sengaja merendahkan suara mereka. Luo Zheng hanya tersenyum mendengar percakapan mereka. Dia tidak memiliki banyak reaksi. Setelah pertempuran Luo Zheng, giliran Zuo Yun dan murid lain dari puncak Xiao Yu untuk bertarung. Zuo Yun adalah satu-satunya ahli Xiantian Complete Realm dari Xiao Yu Peak. Oleh karena itu, puncak Xiao Yu secara alami sangat mementingkan dirinya. Terlebih lagi, pertempuran pertama Zuo Yun adalah melawan Hei Ming dari puncak Heian. Bukan hanya murid dari alam lengkap Xiantian ini, tetapi dia juga seorang master arai ilusi. Untuk menjadi master arai ilusi, bakat jiwa seseorang sangat tinggi. Bahwa Hei Ming telah mencapai alam lengkap Xiantian pada usia yang begitu muda. Selain itu, dia juga memiliki beberapa pencapaian dalam arai ilusi.
Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Terlebih lagi, Killing Array yang digunakan oleh Illusory Array Masters melawan musuh mereka tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, pertempuran pertama Zuo Yun adalah melawan lawan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa itu bukan awal yang baik. Namun, Zuo Yun adalah orang yang berkemauan keras. Secara alami, dia tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan hanya karena lawannya sulit untuk dihadapi. Setelah 18 murid dari Nine Palace Grid tiba, wasit mengumumkan dimulainya pertempuran. Hei Ming tidak tinggi, kulitnya gelap dan giginya putih ketika dia tersenyum. Ketika Zuo Yun melirik Hei Ming, dia tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Ini adalah kemampuan khusus dari Master Array Ilusi. Mereka bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menekan lawan mereka. Faktanya, Luo Zeng juga bisa menciptakan efek seperti itu dengan kekuatan jiwanya yang kuat jika dia berkultivasi. Namun, Luo Zeng mengolah Spirit Stunning Tone. Teknik budidaya kelas surga ini lebih condong ke arah serangan mendadak. Itu bisa menyerang jiwa lawan ketika mereka lengah. Kemudian, itu bisa digunakan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Ditambah dengan pisau terbang Luo Zeng yang patah, itu adalah teknik yang sangat sukses. Namun, kekuatan jiwa Hei Ming tidak ada habisnya. Dia cenderung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan lawannya. Kedua ahli di tingkat sempurna Xiantian tidak bertukar kata. Sama seperti suara wasit memudar, Hei Ming tiba-tiba melemparkan bendera arai di tangannya. Bendera arai ini berwarna hitam pekat, dan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Itu secara otomatis berdiri tegak segera setelah terlempar ke tanah. Siapkan arai pembunuhan mutlak kabut hitam. Pengalaman pertempuran Zuo Yun juga sangat kaya. Di antara murid-murid yang memiliki tekad untuk melangkah ke puncak Xiantian, siapa di antara mereka yang tidak berlatih keras? Jika Master Array Ilusi selesai menyiapkan formasi Array, itu pasti akan mempengaruhi kecakapan pertempuran Zuo Yun. Pada saat yang sama, itu juga akan sangat meningkatkan kecakapan pertempuran Hei Ming. Oleh karena itu, Zuo Yun bergerak saat Hei Ming melemparkan bendera Array. Tombak putih panjang muncul di tangannya. Zuo Yun menggunakan tombak. Begitu tombak panjang itu muncul, tombak itu langsung menuju ke arah Hei Ming. Zuo Yun menggunakan tombak. Instruktur Wen juga terkejut ketika melihat adegan ini. Para murid di Light Rain Peak juga saling memandang dengan cemas. Sejauh yang mereka ingat, Zuo Yun tidak pernah menggunakan senjata. Bahkan ketika Zuo Yun telah menerima beberapa tantangan di pengadilan dalam puncak hujan ringan, dia tidak menggunakan senjata. Dia selalu menggunakan tinjunya. Namun, dia telah mengeluarkan senjata segera setelah dia muncul di atas panggung. Terlebih lagi, tingkat tombak putih panjang itu tidak rendah. Ternyata itu adalah alat roh kelas menengah. Aku tidak menyangka Zuo Yun menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Instruktur Wen berkata sambil tersenyum. Jelas bahwa Zuo Yun telah menyembunyikan teknik tombaknya untuk menggunakannya dalam kompetisi All Peak. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda, dan Anda akan selalu menang. Di sisi lain, jika musuh kurang mengetahui tentang Anda, peluang Anda untuk menang akan lebih tinggi. Namun, instruktur Light Rain Peak lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, Instruktur Wen, jangan merayakan terlalu dini. Zuo Yun telah menggunakan tombak sejak awal. Ini menunjukkan bahwa dia sangat waspada terhadap arai ilusi Hei Ming. Jika tidak, dia akan menyimpan tombaknya untuk ronde berikutnya. Itu benar, peluang memenangkan babak ini akan tergantung pada kinerja Zuo Yun, kata instruktur Wen dengan sungguh-sungguh. Di arena, tombak Zuo Yun menembus udara. Tidak hanya pencapaian Hei Ming di bidang arai, tetapi teknik tubuhnya juga cukup bagus. Dia seperti ikan yang sangat gesit. Zuo Yun tidak mengikuti sosok Hei Ming setelah tombaknya menembus udara. Dia tahu bahwa aspek Hei Ming yang paling menakutkan bukanlah tubuhnya, tetapi bendera susunannya. Setelah area ilusi Hei Ming diatur, peluangnya untuk menang akan sangat berkurang. Oleh karena itu, Zuo Yun membalikkan tombaknya dan menusuk bendera susunan di tanah. Dia ingin menghancurkan flag area ini. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis.